warahmatullahi wabarakatuh. Halo Arifah, bagaimana nih kabarnya semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Welcome to Aripa, obrolan Arifah. Nah, oke Arifah, sudah lama ya kita nggak berjumpa. Nah, kali ini kita sudah masuk di episode ke-6 yang berjudul Online to Offline dengan saya Fiona Alvinia Nabila dan saya Anifa Iza. Wah, keren banget nih Kak pembahasan episode kali ini. Tentu dong Kak Ani, di podcast ke-6 kita kali ini kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman dari rekan-rekan kita yang telah melewati masa perkuliahan online dan sekarang sudah masuk di perkuliahan offline nih Kak. Nah, mereka berdua ini merupakan mahasiswa jurusan IPA yang memiliki semangat sangat luar biasa nih Kak. Wah, keren banget ya Kak Vio. Siapa nih Kak narasumber kita pada episode hari ini? Nah, sebelum itu, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka saya akan memperkenalkan narasumber kita hari ini. Yang pertama yaitu Kak Miftahul Jannah dari angkatan 2020 yang kebetulan merupakan wakil HMJ IPA periode 2021-2022. Halo Kak Jannah, silakan masuk nih Kak. Halo. Nah, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik sih. Oke, boleh disapa dong teman-teman Oripa di rumah ini. Halo teman-teman Oripa yang ada di rumah ini, tetap semangat ya. Oke. Narasumber yang kedua nih Kak, gak kalah serunya dan gak kalah kece-nya nih. Yang kedua ada Kak Dia Rizkita Amanda dari angkatan 2021. Halo Kak Amanda, silakan masuk. Halo, gimana nih Kak Amanda kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, boleh disapa dong teman-teman Oripa yang ada di rumah. Halo nih. teman-teman IPA yang ada di rumah. Berikut ini merupakan biodata dari Kak Jannah. Nama lengkap Miftahul Jannah, angkatan 2020 dari kelas PSA 2020. Selanjutnya biodata dari Kak Amanda dengan nama lengkap Dia Rizkita Amanda, angkatan 2021 dari kelas PSA 2021. Itu tadi pengenalan narasumber kita pada hari ini. Yuk sekarang kita waktunya mengulik bersama dan mendengarkan bersama pengalaman dari mereka nih. Gimana? Udah siap semuanya? Buat ditanyain, dikepoin nih di episode ke-6 kita kali ini. Gak usah duduk ya Kak, biasa aja. Insya Allah udah siap sih. Oke. Nah, seperti yang menarik sekali nih Kak, membahas transisi pembelajaran yang awalnya dilaksanakan secara daring menjadi luring. Nah, dari Kak Manda dan Kak Jana sendiri nih, gimana sih reaksi pertama kali waktu surat edaran bahwa perkuliahan resmi dilaksanakan secara luring? Mungkin dari Kak Jana terlebih dahulu nih. Ya, kalau dari aku sendiri sih aku merasa agak cukup kaget ya, karena edaran yang disebarkan itu terkesan mendadak juga. Nah, kalau aku sendiri yang domisili Surabaya sih merasa gak yang gimana-gimana gitu ya, kaget aja, tapi gak sekaget anak-anak yang notabene di luar domisili Surabaya, dan apalagi kalau misalnya mereka belum dapat kos-kosan di Surabaya. Dari Kak Manda nih, gimana? Kalau dari aku pribadi pastinya ya kaget, soalnya kan udah terlalu nyaman sama sekolah yang dilaksanakan secara daring ya. Jadi kalau tiba-tiba dikasih surat edaran kuliah secara luring ya mau gimana lagi, tapi tetap kaget sih, tetap agak nggak rela tapi harus dijalani kayak gitu. Nah, mau tanya lagi nih Kak, kan kita sudah lama banget ya melaksanakan perkuliahan secara daring nih. Otomatis kita sudah nyaman dong di perkuliahan secara daring ini. Adaptasi apa sih Kak yang Kak Jana dan Kak Manda lakuin buat menyamankan diri dan membangun semangat untuk menjalankan perkuliahan secara luring? Gimana nih? Mungkin dari Kak Jana dulu. Iya, sebelum kita melaksanakan daring itu kan kebetulan SMA juga sudah luring ya. Jadi menurutku adaptasinya untuk kembali luring itu gak sesulit kita tiba-tiba daring gitu. Nah, jadi ya lebih ke excited aja sih, gak sabar ketemu temen-temen yang biasanya cuma bisa dilihat dari tampilan layar di laptop aja gitu. Nah, kalau
Kak Manda nih gimana nih? Kalau dari aku sih adaptasinya yang pasti mencoba membiasakan diri untuk kuliah secara offline dan pastinya berpikiran kalau ya udah kalau hari itu dia jalani ya dijalani aja, nggak usah berpikiran yang aneh-aneh kayak gitu. Iya. Enjoy aja Iya, ya, enjoyin aja. gitu Iya, ya. enjoyin aja. Nah, dari Kak Jana sama Kak Manda sendiri kan anak organisasi banget nih ya Kak. Apalagi Kak Jana sendiri merupakan Wakil Ketua HMJ IPA periode 2022-2023 dan Kak Manda sendiri Bendahara 2 HMJ IPA periode 2022-2023. Nah, pastinya kegiatan organisasi ini kan juga dilaksanakan secara offline nih ya Kak. Gimana sih dari Kak Jana sama Kak Manda untuk membagi waktu antara organisasi dengan tugas-tugas kuliah lainnya? Mungkin bisa dari Kak Jana. Iya, kalau dibilang organisasi banget ya nggak juga sih. Cara bagi waktunya sih sesimpel ngurutin prioritas aja sih. Karena kalau dibilang aku gak pernah malas, pasti aku pernah malas kok, sampai nunda tugas gitu pernah. Cuman intinya goalsku adalah jangan sampai tugas itu nggak diserahkan dan jangan sampai tanggung jawab yang lainnya itu juga lalai gitu sih. Skala prioritas aja sih. Mau nggak mau nanti juga pastinya ada agenda yang harus direlakan, tapi itu kan sudah diatur sedemikian rupa gitu ya. Pinter-pinternya kita mengatur skalanya aja. Oke, dari Kak Manda nih gimana nih Kak? Mirip sih kayak Kak Jana, soalnya kan ya udah pernah organisasi juga kan di SMA. Jadi ketika berorganisasi di dunia perkuliahan juga nggak kaget-kaget banget. Pinter-pinter ngatur waktunya, pinter-pinter ngatur skala prioritasnya, gimana kita mendahulukan apa yang harus didahulukan. Itu sih kuncinya. Berarti harus seimbang nih ya Kak antara organisasi dengan tugas-tugas perkuliahan lainnya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan buat Kak Jana. Mungkin bisa diceritakan secara singkat juga nih. Kakak ini gimana nih proses menjalani KKN-nya? Gimana nih? Bisa diceritakan? Apakah have fun atau mengalami kesulitan terkait KKN-nya? Iya, mungkin bukan dari sudut pandang gue aja ya, tapi dari sudut pandang teman-teman angkatan 20. Nah, kebetulan kita sendiri menerima bukan tuntutan sih, seperti peraturan baru alias harus KKN di semester 5 itu baru dan sangat mendadak. Itu hamin beberapa minggu atau bulan itu kita baru diberitahu kalau semester 5 itu harus KKN gitu. Nah, kebetulan kalau dari aku sendiri, aku masih ada tanggungan di Surabaya, jadi aku milih KKN yang nantinya bisa bikin aku mengerjakan KKN-ku dan bisa tidak meninggalkan tanggunganku yang ada di Surabaya gitu. Nah, kebetulan KKN-nya itu temanya kedai reka, jadi kita bekerja sama dengan dosen-dosen gitu. Untuk pengalamannya sih seru. Aku terjun di KKN KWU itu ke mitra UMKM di salah satu warga di Gedangan, namanya Bu Uni. Beliau itu punya usaha ekoprint. Jadi di situ kami belajar caranya buat ekoprint bagaimana, kemudian caranya pemasaran bagaimana, kemudian analisis kekurangan ketika beliau berusaha itu bagaimana gitu sih. Lebih ke membantu kesuksesannya beliau dalam berusaha gitu. Berarti mencari pengalaman baru juga nih ya Kak ya? Iya, pengalaman baru juga karena kan kita di sini mahasiswa prodi pendidikan sains, tapi saya terjunnya malah ke KKN yang bertemakan kewirausahaan. Tapi juga itu sih, kan sekarang semua orang itu mau gak mau harus punya jiwa wirausaha untuk bersaing di era ini. Ada nggak Kak kayak inisiatif atau ide, oh nanti saya ingin seperti itu juga, terjun di dunia wirausaha juga? Kalau ditanya ada pikiran atau enggak ya pasti ada, tapi masih belum tajam lah, mau memikirkannya sedetail mungkin masih belum. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Kak Manda yang nggak kalah pentingnya nih Kak.
sudah bukan rahasia umum lagi nih ya Kak, kalau semester 3 ini banyak sekali tugas-tugas kuliah seperti praktikum, tugas-tugas dari dosen maupun kegiatan kemahasiswaan lainnya. Mungkin dari Kak Manda sendiri nih, gimana sih kehektikannya melakukan itu semua secara bersamaan? Bisa diceritakan nih Kak? Kalau dibilang semester 3 hektik, mungkin Kak Jana juga udah pernah merasakan ya. Dan Kak Ani sama Kak Fiona juga merasakan sendiri kan gimana hektiknya di semester 3. Di sini karena mungkin kagetnya itu kita punya 8 mata kuliah yang 8-8-nya itu melakukan praktikum secara langsung dan semua itu kayak langsung dadakan. Benar. Dan itu benar-benar menguras pikiran, waktu dan usaha kita. Nah, jadi hektiknya itu di situ. Nah, tapi karena dilakuinnya bareng-bareng sama teman-teman dan biasanya cenderungnya kelompok, jadi nggak ngerasa sendirian gitu hektiknya. Jadi tetap bisa mengerjakan semuanya meski harus dibarengin nggak tidur, nangis, mengeluh itu pasti. Sudah hal biasa ya Kak ya. Itu Apalagi temennya harus mahasiswa itu Iya. nangis. Terus nggak tidur itu kebiasaannya mahasiswa. Hobi sepertinya, hobi. Oke. Ada pertanyaan terakhir ini untuk Kak Jana dan Kak Manda. Apa sih tips and trick buat teman-teman mahasiswa yang sama-sama lagi hektik-hektiknya sama kegiatan perkuliahan secara luring? Bisa mungkin dikasih tips gimana cara bagi waktunya, terus atau gimana caranya biar kita bisa survive dan masih tetap bisa jaga mental diri kita gitu. Semester ini dan semester kedepannya mungkin lebih hektik lagi nih ya Kak, kesibukannya gitu. Iya, lagi padat-padatnya nih Kak. Benar ya banget. sampai nanti semester kedepannya. Kalau dari aku sendiri, teman-teman boleh kok mengeluh capek, terutama itu boleh. Tapi salah satu kunci untuk bisa survive itu jangan lupa memposisikan diri sesuai dengan peristiwa yang ada. Bukan peristiwanya yang harus mengikuti apa kata hati kita gitu. Karena ya memang mau nggak mau peristiwa yang terjadi itu kan nggak bisa kita kontrol. Jadi ya terima aja. Jangan terlalu banyak ngeluh yang nantinya bikin kalian malah membenci dari situasi itu tersebut. Terus kalau dari aku tambahan dari kata-katanya Kak Jana, yang pasti tadi kan Kak Jana udah bilang kalau mengeluh itu boleh, nggak apa-apa, mengeluh itu suatu hal yang wajar, tapi tetap buat situasi itu se-enjoy mungkin, jadi kamu tetap bisa survive di dalam situasi tersebut. Karena kalau kamu sendiri enjoy dengan situasinya, kamu nggak bakalan mikir aduh ini susah, itu nggak ada pikiran kayak gitu. Jadinya jadikanlah sesuatu itu yang kamu senangi, tetap enjoy dan keluar dari zona nyaman. Oke, last but not least nih Kak, mungkin dari Kak Manda dan Kak Jana nih, ada sedikit quotes of the day buat teman-teman mahasiswa yang lagi lihat podcast kita ini. Ya, kalau quotes dari aku, tetap semangat dan jangan lupa setiap hari kita harus menjadi orang yang baik. Dari Kak Manda nih. Kalau dari aku sendiri kaget ya dia apa quotes of the day. Jadi quotes of the day-nya hari ini itu tetap semangat untuk para pejuang, tetap tenangkan hati karena masih banyak perjuangan-perjuangan yang menanti kalian. Wow, keren banget ya quotes dari Kakak Jana dan Kakak Manda nih ya. Semoga bisa jadi motivasi tersendiri ya buat kita dan teman-teman Oripa di rumah yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Oke, kali ini selain dari Kak Manda dan Kak Jana, saya mau nambahin sedikit nih. Saya pernah baca bahwa kuliah itu bukan tentang jurusan apa yang kita ambil, masuk fakultas apa, tapi tentang mengembangkan pola pikir untuk menguatkan mental, memperluas pengetahuan, memperluas koneksi. Lulus kuliah bukan siap mengerjakan apa yang sudah dipelajari, tapi lulus untuk siap ditempatkan di segala tempat dan kondisi. Nah, itu tadi cerita dari pengalaman dari rekan-rekan IPA kita yang luar biasa ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Jana dan Kak Manda yang telah meluangkan waktunya
untuk bisa sharing session nih di podcast Oripa episode ke-6 ini. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan Oripa episode ke-6. Ambil baiknya, buang buruknya. Apabila ada saran atau kritik, boleh di chat atau dihubungi di media sosial kami ya di bawah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.